referensi. Kalau misal Anda sendiri pernah ke proyek, ya, atau pernah memiliki dokumen proyek, atau pernah membaca dokumen proyek, nah, dokumen laporan proyek untuk pekerjaan konstruksi, ya, bisa juga nanti dibuka, dijadikan referensi. Ya, yang saya miliki hanyalah salah satu contoh. Ada banyak sekali format laporan proyek yang bisa jadikan referensi, jadi milik saya hanyalah salah satu contoh saja. Misal ada di proyek A begitu, dia punya format sendiri yang dijadikan acuan bagi proyek-proyek miliknya, gitu ya. Bisa juga digunakan. Atau misal laporan proyek yang merupakan laporan proyek yang sederhana, ya, bisa saja digunakan. Sebentar. Oke. Ini sekarang saya share screen. Ini dulu. Nah, ini dia ya. Satu file, satu PPT. Nah, laporan dan rapat berkala. Ya, ini dia. Laporan dan rapat berkala. Jadi kalau yang di sini ini laporan dan rapat berkala yang disampaikan adalah laporan dan rapat berkala pekerjaan pelaksanaan. Ya, pelaksanaan. Jadi bukan perencanaan, ya. Laporan dan rapat berkala yang dibahas ini adalah yang berkaitan dengan laporan dan rapat berkala yang dilaksanakan oleh kontraktor. Ya, di mana di sini kontraktor yang memberikan laporan dan melakukan apa istilahnya, laporan kemajuan pada rapat-rapat berkalanya, itu di sini itu tadi bisa menyatakan laporan kemajuan harian, ya, laporan mingguan, laporan bulanan. Ya, jadi di saat pelaksanaan diusahakan Anda rutin mengadakan rapat berkala, karena seperti yang dibahas di awal bahwa yang namanya pekerjaan konstruksi itu bersifat tidak rutin, ya. Jadinya pada bagian-bagian pekerjaan itu dimungkinkan selisih, ya, selisih macam-macam, bisa selisih paham, selisih harga, selisih asumsi metode. Jadi dimungkinkan terjadi beberapa macam perselisihan, begitu ya. Ada selisih asumsi membaca gambar, gitu ya. Ya, jadi disitulah, pada saat itulah kita melakukan pelaporan kemajuan proyek maupun penyampaian permasalahan yang ada di proyek, ya. Jadi jangan alergi terhadap istilahnya masalah di proyek. Oh, ini bisa diatasi, selesai, bisa diatasi, selesai, begitu. Tidak, karena memang namanya
proyek itu setiap perbedaan atau perselisihan, ada selisih ya, ada perbedaan antara yang direncanakan dengan yang akan dilaksanakan itu kemungkinan besar. Jadi jangan alergi jika ada perbedaan. Karena itu pasti. Jadi pada saat rapat berkala inilah permasalahan tersebut disampaikan. Lalu jika rapat berkala, biasanya rapat berkala itu dihadiri oleh perencana, ya, tim-tim perencana, pelaksana pasti karena dia akan melaporkan progres proyeknya atau kemajuan proyeknya. Ya, yang mengundang adalah pengawas, ya, pengawas proyek atau konsultan MK juga bisa, ya. Dialah yang nanti mengawasi progres atau kemajuan proyek, ya, sesuai enggak dengan laporan harian yang disampaikan, ya, sesuai enggak dengan laporan mingguan yang dilaporkan. Ada kemungkinan karena begitu misal pekerjaan di lapangan sebetulnya masih 20%, lalu pelaksana menyatakan 30%. Nah, ya, itulah di situ kemudian pengawas atau konsultan MK mengklarifikasi sebetulnya yang betul yang mana, ya, sebetulnya yang benar 20% kah atau yang 30% kah. Nah, gitu ya, di situ yang akan dilaporkan dan diawasi, ya, kemajuan tersebut dilaporkan, tetapi pengawas tetap memonitor betul betul atau tidak progres yang dilaksanakan di lapangan dengan yang tertulis di laporan, ya. Jadi kontraktor, pengawas, dan konsultan perencana. Jadi jika ada perencanaan yang berbeda dengan kondisi di lapangan, jika langsung ada konsultan perencana, itu bisa langsung diambil keputusan. Ya, misal jarak antar kolomnya ternyata apa istilahnya? Bukan jarak antar kolom. Misal posisi tangganya ternyata pada kenyataannya bergeser begitu ya. Nah, itu jika ada konsultan perencana langsung bisa diidentifikasi permasalahan di lapangan seperti apa, di perencanaan seperti apa. Ya, mungkin di lapangan sendiri ternyata lahannya tidaklah sepanjang itu. Begitu dipasang kolomnya ternyata ini kalau di posisi yang kolom di sini dan di sini pas dipasang tangga, orang nggak bisa berlalu lalang. Nah, ini ternyata ada perbedaan nih. Bagaimana solusinya? Oh, gitu tangganya digeser tetapi dibelokkan, nggak langsung naik, dibelokkan dulu. Nah, seperti itu ya. Kondisi-kondisi yang ini contohnya, salah satu contohnya saja. Ya. Maka dari itu yang namanya laporan dan rapat berkala itu adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan kemajuan proyek yang dilakukan oleh kontraktor dan istilahnya apa ya, penyamaan perhitungan bersama pengawas, ya. Jadi pengawas juga menyampaikan perhitungannya, kontraktor pun juga menyampaikan perhitungan kemajuan proyeknya, ya. Nanti misal ternyata loh yang di sini pada saat apa istilahnya project plan, ya, atau weekly plan, atau apa istilahnya ya, perencanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan minggu depan, itu ternyata pada akhirnya, pada kenyataannya tidak jadi dilaksanakan begitu, itu akan jadi catatan progres tersendiri, ya.
Sekarang saya beri contoh yang laporan harian nih contohnya ya. Sekali lagi ini adalah contoh, salah satu contoh. Ada beberapa contoh yang bisa kalian dapatkan, bisa dari internet, bisa dari proyek Anda sendiri. Ini adalah format contohnya, salah satu contoh daily report atau laporan harian. Ya, di sini ada pengkodeannya ya, pengkodean dari laporannya. Ya, ini ada project title-nya, lokasinya, desain konsultannya, ya, konsultan perencana, lalu konsultan pengawas, kontraktor. Ini contoh, ini contoh pekerjaan, contoh milik Pak Mas nih kebetulan ya. Pekerjaan ini nih, rebolting, blending, and batching at floor silo. Pekerjaan apa silo ini? Kalau saya nggak keliru ini cerobong ya. Ya, blending, batching, rebolting. Nah, ini istilah-istilah pekerjaan cerobong ini yang saya kurang terlalu paham ini istilah-istilahnya. Blending, batching, rebolting. Istilah-istilahnya ini kurang paham saya. Ini lokasinya di sini. Nah, periodenya karena ini adalah daily report, maka dia menulisnya di sini, melaporkannya di sini adalah hari per hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Working hour-nya 8 jam. Oh, weather-nya ini nanti weather-nya seperti apa? Cerahkah? Ya, hujankah, mendungkah? Nah, bisa seperti itu ya. Nah, di sini ada posisi-posisi pekerjanya atau manajernya. Yang jelas yang terlibat dalam pekerjaan ini siapa saja. Ya, siapa saja. Oke, ini misal PM, SM, Chief of Engineering Section. Nah, setiap hari ini gimana, hadir apa enggak? Ya, di sini present hadir. Dari total dia 6 hari. Ya. Ini QS, nah nih kebetulan misal dia tidak hadir gitu ya. Di setiap harinya dia tidak hadir, nah gitu ya. Oke, ini adalah daily reportnya untuk tenaga kerja, posisi tenaga kerja. Kalau yang di sini adalah pemakaian materialnya, ya steel dia dalam ton ya. Ini volumenya 1 ton, nah, 1 ton per harinya ini di minggu ini mulai dari sebentar 14 Oktober sampai 20 Oktober 2002 berarti ada pemakaian material steel dan alusing ya, alusing sinkromet untuk steelnya, pelapisannya, pelapisan baja ya. Di sini pakai satuan meter persegi. Setiap hari dia membutuhkan alusinya 10 meter persegi ya. Lalu apalagi pemanfaatan alat, yaitu forklift. Butuh forklift pada saat pekerjaan ini ya. Rebolting, batching tadi itu ya. Ini dia dibutuhkan forklift. Nah, ini work location, ini floor silo. Ya, begitu. Ada keterangan di sini on progress, stop, completed, sudah selesai dia pekerjaan, completed dia sudah selesai, atau kebetulan sedang berhenti, atau on progress ya, sedang berjalan. Oke, di sini diketahui oleh SM dan
engineering representatifnya dari pihak kontraktor dan dari pihak konsultan. Ya, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Ini juga sama, hanya saja dia tanggal atau periodenya yang berubah. Ya, periodenya yang berubah. Kan tiap minggu nggak tentu sama dalam hal pemakaian tenaga kerjanya, lalu material use-nya, mungkin dalam beberapa minggu begitu sama begitu, tetapi kan tidak selalu sama. Misal ini contohnya minggu ke-20 6 Januari ya, ini misal sama nih. Nah, kan dia cuma butuh steel saja. Nah, pada pekerjaan ini, tahapan pekerjaan ini, dia butuh elusingnya. Ya, di sini dia juga tidak menggunakan forklift. Nah, tetapi di sini ada work location-nya upgrading and uplifting the roofing structure, steel structure and platform for supporting. Berarti dia ini kemungkinan sedang mengerjakan atap baja. Ya. Di sini dia on progress semua. Ya, itu salah satu contohnya. Ini mungkin kalau ini sebentar saya besarkan. Oh, material use-nya adalah steel, metal roof, dan metal plafon. Nah, sudah ada pekerjaan di bawah atapnya, sudah ada. Karena apa? Dia sudah menggunakan material metal plafon. Ya, ini adalah berarti pekerjaan rangka plafonnya sudah bisa dikerjakan. Ya, rangka plafonnya sudah bisa dikerjakan. Mungkin dia pakai hanger ya untuk menggantung rangka plafon yang di bawah. Sudah mulai dipasang bersama dengan metal roof ya. Lalu tackle. Nah, ini tackle nih saya nggak tahu istilahnya ini untuk atap ini ya. Ini sama nih pekerjaan roofing structure. Itu ya, ini adalah salah satu contoh daily report untuk pekerjaan rebolting, blending, and patching at floor silo. Loh, ternyata bukan cerobong ya. Kalau cerobong beneran nggak pakai atap ya, nggak pakai plafon ya. Ini mungkin ininya apa namanya, kantornya gitu ya. Oke. Nah, ini di sini sudah terisi untuk weather-nya ya. Weather-nya clear, clear, clear gitu ya. Berarti dia cuacanya cerah. Ini di sini ada lagi, oh cerah semua ya. Pada bulan Februari. Februari cerah itu bersyukur ya. Februari cerah itu bersyukur benar. Adalah salah satu contoh daily report. Yang berikutnya adalah contoh weekly report. Nah, ini weekly reportnya. Ini contohnya kebetulan sama proyeknya ya, sama proyeknya. Nah, di sini weekly progress report. Pada minggu ke-26, periodenya ini, minggu ke-26 itu adalah 17 Februari sampai 23 Februari. Date-nya itu adalah date saat dia melakukan laporan. 24 Februari 2003. Di sini ada deskripsinya, ada unitnya, volume, bobot. Nah, oke. Ini bukan hampir lagi, tetapi dia pekerjaannya berdasarkan volume dan bobot dari RAB. Ya, volume dan bobot dari RAB. Di sini yang dibicarakan adalah progress weekly-nya ya, weekly progress-nya. Ya.
Di sini di apa istilahnya, dibuat jenjang berdasarkan pekerjaan previous ya, minggu yang lalu maksudnya progres ya, progres previous atau pekerjaan sebelumnya atau minggu sebelumnya, lalu in this week pekerjaan minggu ini, ya, lalu di total, ya itu adalah pembagian dari progresnya. Sehingga kalau misal bobotnya sekian, ini contohnya volume untuk sistem proteksi sementara mesin pipa dan peralatan lain, misal dia pakai volumenya 1, ini lamsam ya, bobotnya sekian persen dari total proyek. Nah, untuk previous pekerjaan minggu yang lalu, dia telah menyelesaikan 0,80. Nah, berarti secara persentase dia 80%. Bobotnya dia sekian, 0,615. Nah, minggu ini ada progres nggak? Oh, ada. Sebesar apa? 0,05. Ya, jika dipersentasekan sekian, jika dibobotkan sekian. Nah, total due to date itu adalah penjumlahan dari previous dan in this week. Ya, progress quantity progress dari previous dan in this week. Ya. Oke, ini pun juga begitu. Yang jelas di sini adalah total progres minggu yang lalu ditambah minggu yang ini. Minggu sekarang. Ya, seperti itu. Susahnya kalau lamsam kan begitu ya, dia tidak bisa dipecah per unit pekerjaan. Ya, misal dipecah itu adalah ini contohnya kalau di sini meter persegi. Oh ini pas ini. Oh pas contohnya 100%. Nah ini misal dia meter persegi gini ya. Dia telah total bobotnya itu adalah pekerjaan ini, volume totalnya adalah 650 meter persegi. Ini adalah persentase dari bobotnya. Nah, dia sudah mengerjakan 552,50 previous ya, minggu yang lalu. Nah, di sini kan bisa saya teruskan. Ini progres yang minggu ini gitu ya. Lalu bisa dijumlah. Ternyata 90%. 90% itu berarti bobotnya berapa ya. Meter perseginya juga tahu. Meter persegi 90% dari luasan 90% dari luasan 650 itu udah 585. Nah, begitu ya. Tetapi yang agak sulit itu kadang-kadang adalah lamsam. Bagaimana sebuah lamsam itu bisa diperhitungkan begini nih 0,85. 0,85-nya dari lamsam. Nah, itu yang agak sulit ya. Ya, agak sulit menghitungnya. Karena memang dia tidak menghitung per unitnya, per rincinya itu nggak dihitung, tapi dihitung dia lamsam. Ya, syukur-syukur kalau perhitungan lamsam ini dia punya backup. Backup itu misal begini, sistem proteksi sementara untuk mesin pipa dan peralatan lainnya. Ya, misal di sini ada keterangan sistem proteksinya sudah datang di lapangan, barangnya, materinya sudah datang di lapangan, dihitung 5%. Ya. Lalu perakitan di los kerja, sistem proteksi sementaranya itu sudah dirakit begitu, itu dihitung misal 15%. Nah, lalu pemasangan pada mesin pipa, ya, pemasangan pada mesin, mesin pipa atau mesin gitu ya, pada mesin pipa pemasangannya, ya, pemasangannya atau instalasinya
menginstal dihitung misal 30%. Nah, gitu ya. Lalu sudah install selesai, lalu tes commissioning ya atau uji coba alat bisa dihitung 75%. Nah, seperti itu enak. Kalau dari itu di sini ada persentase-persentase begini nih, backup volumenya yang mesti jelas. Karena susah sekali membuat progres bisa dinyatakan 85% jika dia tidak ada tahapan pekerjaan dari perhitungan lamsam. Begitu, mudah-mudahan paham maksud saya. Ya, jadi kalau 80, kalau udah unitnya lamsam silahkan dirinci di perhitungan backup volumenya ya. Adalah salah satu contohnya. Jadi progres pekerjaan yang telah diselesaikan kontraktor, tiap masing-masing progres, tiap tahapan progres yang telah diselesaikan itu dihargai, ya, dihargai, ya, seperti itu. Lalu ini dan seterusnya contohnya, ya sama hanya dia apa namanya item besar pekerjaannya saja yang berbeda. Sampai di sini ada diskusi kah? Mudah-mudahan kalian masih join. Oh masih. Nah, nanti tiba-tiba ternyata saya ditinggal lagi. Masih ada pertanyaan kah? Gini aja deh, biar saya tahu kalian ada atau tidak. Mudah-mudahan paham yang saya ceritakan. Jadi saya udah ngomong banyak-banyak gini, atau nggak paham, Bu. Nah, berikutnya yaitu monthly progress report ya. Itu adalah pekerjaan yang sama. Ini adalah pekerjaan persiapan sistem proteksi sementara. Nah, volume, bobot, nah sama ini ya, sama dia. Kalau yang tadi itu in this week, kalau yang ini adalah in this month. Ya, berarti dia adalah laporan kemajuan bulanan. Ya, hampir sama juga dia di sini juga ngomongnya begini juga. Bersama dengan weekly juga. Bahwa dia punya volume, bobot, ya. Lalu previous quantity progress previousnya sekian ya. Lalu persentase dalam progres sekian. Ini adalah bobot dalam total pekerjaan. Kalau ini adalah in this month, di minggu ini sekian. 0,1 dia bisa menyelesaikan 10%, bobotnya sekian. Begitu dia di total due to date, berarti dia berdasarkan pekerjaan progress previous dan in this month. Ya, penjumlahan dari progress previous dan progress this month. Ya, seperti itu. Ya, jika misalnya ini, nggak ada progres nih, air dan listrik kerja, serba hoist material, apa maksudnya dia? Ini lamsamnya sekian, 0,0%. Yang ini aja deh, bongkar existing atap aluzing. Oh ya, silakan. PowerPoint-nya Ibu enggak kelihatan, Bu. Tuh, kok bisa ya? Padahal nggak saya stop share screen loh. Oke, terima kasih. Ini Vivi kayaknya suaranya ya. Iya, Bu. Sudah terlihat ya? Padahal saya tidak stop share screen ya. Ini dia money, oke.
yang lainnya diam, tertegun. Alhamdulillah Vivi sudah sadar duluan. Iya, sudah terlihat ya. Ini adalah monthly progress report. Laporan kemajuan bulanannya. Ya, hampir sama juga dengan volume dan bobot. Ini adalah contohnya adalah sama ya preparation work ya, ada berbagai macam pekerjaan. Lalu di sini pun juga progresnya dijenjangkan berdasarkan previous in this month dan total due to date-nya. Di mana previous ini adalah progress previous ya. Progress lalu ketika di persentase sekian dibobotkan sekian. Minggu ini bulan ini saya bisa selesaikan 0,10 ya, berarti progresnya 10%, pembobotannya sekian. Total due to date berarti adalah jumlah pekerjaan previous ditambah pekerjaan in this month ya. Hampir sama juga dengan pekerjaan weekly ya, weekly. Oke, ini adalah progress ya, adalah progress ya. Nah ini adalah berdasarkan manpower-nya. Kita sudah menggunakan manpower selama 1 bulan ini. Perharinya berapa gitu ya, perharinya berapa, lalu dia dilaporkan dalam 1 bulan. Jadi man untuk project manager, man buat set manager sekian 26. Man D-nya 0,87. Berdasarkan ini dia. Ini adalah man-nya adalah man D-nya. Berarti orang harinya dia berapa, orang bulannya dia 26 kehadiran. Ya. Ini adalah contohnya manpower-nya. Oke. Nah, ini dia untuk material use-nya yang tadi berdasarkan harian tadi, penggunaan ada material use daily tadi itu direkap di sini. Nah, direkap di sini. Ya, kebetulan dia ini adalah bagian dari monthly report. Jadi dia di sini tulis Januari. Tetapi di sini dia pemakaian material per harinya tertulis berdasarkan daily report yang disampaikan di laporan sebelumnya, daily reportnya. Ya. Jadi nanti dia di sini dia ditulis main D di sini ya. Material D-nya. Ya, material D-nya dia di sini adalah sekian. Ya, karena dia apa ini namanya? Sunday, Monday. Nah, ini penggunaannya berbeda-beda ya. Penggunaannya berbeda-beda dia. Hari Senin ya dia menggunakan satu apa, kalau dia di sini stillnya satuannya ton ya, 1 ton. Hari Selasa dia menggunakan 1,5 ton. Berarti begitu deh. Di istilah ini rata-ratakan dia dalam perharinya ada penggunaan material D-nya 1,4 ton. Itu ya.
Mudah-mudahan paham. Ini untuk contoh still karena memang dari material use daily report tadi yang diberi contoh adalah still. Supaya ada alusingnya juga ya. Silakan di sini bisa dimasukkan juga alusingnya. Lalu dia digunakan per hari apa saja. Oke. Ini pemakaian alat juga. Sini tertulis forklift berdasarkan daily reportnya tadi. Ya. Jadi ya. Kok saya anggap ibaratnya. Menguap wither ini dia gunakan per jam ya. Dia di sini masukkan 24 jam. Ya. Lalu di sini punya keterangan yaitu jika begini berarti dia simbolnya clear, cloudy, rain dan libur. Di sini silahkan withernya dimasukkan. Jadi begitu kita laporan ya, begitu sekarang weekly kita laporan ya, laporan kemajuan mingguan begitu, atau rapat berkala, itu kita bisa dijadikan biasanya ini bisa dijadikan laporan mengapa sih progres pekerjaanmu kok agak melambat di minggu ini ya. Nah, berdasarkan ini. Oh, ternyata memang di Januari tanggal 1, Pak. Itu jam 9 ini misal dia ini Januari tanggal 1, jangan tanggal 1 lah, tahun baru kok. Januari tanggal 2 jam 9 sampai dengan jam 9 sampai jam 12 full ini hujan terus begitu. Jadinya pekerjaan finishing eksterior tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Begitu ya. Bisa seperti itu contohnya. Ini berdasarkan dia laporan ini. Nah, ini pada bulan ini pada minggu ini hari Senin sampai Saturday. Ini malah full ini sampai jam 3 sore ya. Gitu ya. Ini dijadikan dasar mengapa pekerjaan ACP-nya kok nggak selesai-selesai nih, misal. Atau pekerjaan finishing eksterior kok nggak selesai-selesai. Nah, ini bisa dijadikan acuan. Jadi, leadernya ya. Oke. Kalau S-curve ini saya yakin Anda di estimasi biaya konstruksi sudah pernah dapatkan. Jadi saya tidak perlu menyampaikannya secara detail. Jadi berdasarkan bobot pekerjaan lalu dimasukkan dia bobot ini dibagi dalam durasi ya pekerjaannya berarti dia berapa persen masing-masing per harinya gitu ya. Ini kalau ini per minggu ya, per minggunya. Dia pakai weekly ya kalau ini ya. September 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti satu kolom itu adalah mewakili 1 minggu, progres 1 minggu. Dari sini nanti akan didapat ini kan perencanaan ya, ini dari total perencanaan ya, total perencanaan lalu dijumlahkan. Nah, ini kan ya. Total rencana lalu ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga progresnya sama sampai dengan minggu ke-2, 3, 4. Nah, silahkan di sini nanti kumulatif rencananya dijumlahkan dari masing-masing minggunya. Sedangkan realisasinya adalah realisasi pekerjaannya.
seperti kemarin yang apa namanya, actual progress ya, actual progress yang kemarin materi sudah saya sampaikan, pengendalian waktu itu dimasukkan aktualnya berapa ya. Kalau di sini kebetulan tidak diberikan, bisa juga dimasukkan ke tabel berbeda, nanti setelah itu dikompil jadi satu ya. Jadi aktual atau realisasi pekerjaan dan kumulatif realisasinya terlihat. Jadi seperti kurva yang pernah saya tunjukkan tempo hari, yaitu berkaitan dengan apa namanya, plan value, lalu actual value, lalu earn value-nya. Sebentar, yang minggu lalu saya beri kalian apa ini? Ini dia. Ya, 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 bisa jadi begini nanti. Oh, plan value yang ada di schedule yang ini. Ini yang actualnya. Ya, ini adalah BCWP-nya, budgeted cost of work schedule. Atau on value-nya. Ya, seperti itu. Berdasarkan ini tadi. Gimana tadi? Nah, nih. Ya. Jadi ketika skripsi bisa diajukan sebagai sebuah topik earn value. Nih, ada semester ini kalau saya tidak keliru ada 2 mahasiswanya Pak Mas yang mengajukan ini, dan 1 mahasiswa saya mengajukan topik yang sejenis. Ada diskusi sampai di sini? Belum ada. Tempo hari saya kan sudah menjanjikan ke kalian untuk latihan ya. Nah, ini saya beri kalian. Masih ya presentasi saya? Oh masih. Nah, ini tempo hari kalian kan saya beri contoh EAC begitu kan ya. Ini kan, nah ini ya. Anda mengerjakan kan seperti ini. Kemudian saya janji untuk memberikan kalian contoh. Nah, contoh dan dilatih. Ini ya, nanti saya kirimkan ke grup, dilatih dan dikumpulkan minggu depan. Kalau saya meminta Anda untuk melatih mengerjakan ini, usahakan betul dikerjakan. Dan usahakan juga mengerjakannya by yourself. Ya, DIY maksudnya. Ya, DIY. Diskusi sama temen boleh, tapi jangan copy paste. Oke, saya kirim file ini. Ada diskusi sampai di sini? Ada diskusi kah? Silakan, Elvi. Permisi Bu, terkait tugasnya tadi itu dikumpulkannya file gitu ya Bu bentuknya di Google Drive atau Enggak, jangan file, nulis, nanti hard tulisan, jangan ngetik, kalian ngitung manual tulis di folio ya Bu? ya. Iya, folio bergaris, folio polos, bebas. Iya benar, Elvi.
Saya mau Anda mengerjakan versi manual. Nah, wis. Jangan ngomong file, jangan ngomong ketik. Ya, Anda kerjakan versi manual. Karena nanti pun saya akan memberikan kalian UAS secara offline. Ya, terima kasih atas apa istilahnya, pertanyaan untuk memperjelas tugas saya dari LV. Kerjakan latihan ini secara manual. Nah, nanti saya masukkan di sini. Kerjakan soal ini secara manual. Nanti PJ-nya mengumpulkan. Besok nggak ada libur kan? Insya Allah nggak ada libur. Ini Mei borongan libur ya. Nanti PJ-nya mengumpulkan bersamaan dengan saat tatap muka perkuliahan. Jadi kelas A dan B hari Selasa, C dan D hari Jumat. Oke, sebentar saya mengcopy tugas, mengcopy latihannya. Latihan. Nah. Latihan. Estimate at completion. Kerjakan sesuai dengan instruksi dari PPT yang disampaikan di materi yang sudah saya sampaikan. Langkahnya persis seperti itu. Hanya yang saya minta tambahan di situ yaitu berikan komentar saudara. Apakah sisa pekerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan biaya yang telah direncanakan? Nah, ya, dikomentari ya. Jadi kalau kalian mengerjakan perhitungan begini, terus ternyata EAC-nya sekian, udah selesai. Itu versinya anak D4. Kalau versinya anak S1, Anda harus bisa menganalisis. Minimal beri komentar. Ya. Minimal diberi komentar. Apa sih arti perhitungan seperti ini? Arti perhitungan minus, arti perhitungan plus, atau nol. Nah, itu artinya apa? Jadi itu kelebihan kalian sebagai anak S1 teknik sipil. Jadi jangan cuman yang ada di tabel selesai. Ya, tidak dibaca sebetulnya maknanya itu apa. Oke, itu memang tugas Anda sebagai mahasiswa S1. Bisa memahami makna analisis tabel itu apa. Ya. Ada diskusi lagi? Terima kasih Elvi. Loh, ada lagi masukannya dari Elvi nih. Permisi Bu, mau nanya kan minggu depan itu kan presentasi itu dibagi 2 sesi ya Bu, 2 hari. Semisal hari Rabu sama hari Kamis. Nah itu berarti tugasnya dikumpulkannya hari Rabu atau tetap hari Kamis Bu? Perkuliahanmu sendiri hari apa Elvi? Hari Kamis Bu. Hari Kamis. Oh iya, Kamis. Perkuliahan yang ada di Siakat. Ya, A sama B perkuliahannya di Siakat hari Selasa. Dikumpulkan hari Selasa. C dan D perkuliahannya hari Kamis. Dikumpulkan hari Kamis. Ya, ingat saya nggak mau kalian mengumpulkan satu persatu. Samakan saja dengan tugas gambar. Sudah ngumpul semua, dikasih deadline
semua deh. Saya kasih deadline hari Selasa adalah jam 3, LV hari Kamis juga jam 3. Kalau teman-temannya ada yang mengumpulkan lebih jam 3 belum, jam 3 kurang 5 belum mengumpulkan, tinggal. Ya, ditinggal saja. Saya ulangi lagi, hari Selasa saya terima tugas kalian latihan. Latihan kalian saya deadline jam 3 sore. Harus sudah ada di meja bilik ruang dosen saya. Hari Kamis jam 3 sore harus sudah ada di bilik ruang dosen, meja bilik ruang dosen saya. Jam 3 ya. Jam 3 kurang 5 temannya belum memasukkan, tinggal. Jangan dijadikan alasan untuk molor. Kasihan yang on time. Kasihan yang sudah lari-lari supaya on time. Yang tertinggal, tinggal saja. Jangan ditemani. Ada lagi diskusi? Ada lagi diskusi enggak? PPT saya sudah habis. Contoh laporan daily report, weekly report, dan monthly report saya juga sudah habis. Saya sudah memberikan latihan soal Anda. Lalu jangan lupa dikumpulkan hari sesuai dengan jadwal siakadu Anda. Saya beri batas waktu sampai dengan jam 3 sore. Tidak usah ditunggu bagi teman yang belum mengumpulkan. Ini ada 3 kelas ya, saya kalau nggak keliru ya, yaitu kelasnya Rangga, kelas Elvi, dan kelas Syafira. Mudah-mudahan Anda tidak melewatkan presensi teman-temannya. Ya. Jadi seperti biasa saya minta backup presensi teman-temannya ya. Rangga, Elvi, dan Syafira. Ada diskusi? Pertanyaan saya terakhir. Materi saya sudah habis. Untuk kelas A dan B kurang 1 kali presentasi, dan kelas C serta kelas D belum memulai sama sekali presentasi. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita laksanakan 2 kali. Untuk materi perkuliahan P3 berakhir sampai dengan laporan proyek hari ini. Dan materi UAS adalah sampai dengan materi laporan proyek. Ya. Untuk tugas masih kita laksanakan lagi, presentasi tugas masih kita laksanakan minggu depan. Nanti saya minta kesepakatan waktu dari masing-masing PJ. Silakan Elvi. Iya Elvi, kamu raise hand atau terpencet. Permisi Bu, terkait tugasnya itu dibuat yang kayak contoh perhitungan EAC kemarin ya Bu? Iya, betul. Soalnya Ya. soalnya kan di soal itu kan ada luas total pekerjaan sama biaya, sedangkan yang di contoh perhitungannya kemarin itu Iya dong, dibikin variasi. Nah, kalau misal luas total pekerjaan 11, luas yang sudah dikerjakan. Loh, kok keliru ya? Sorry, yang atas ini 110 ini. Ya, nolnya kurang. Sorry. Yang atas ini 115.
Nanti saya ini deh, saya kirim ulang. 115 ini kepencet. Kalau luas total pekerjaannya 115 meter persegi, luas yang sudah dikerjakan 50 meter persegi. Nah, kemarin kan ngomongnya persentase pekerjaan yang telah selesai ya, atau yang sudah dikerjakan. Nah, kalau begini kan gampang. Luas total sekian, luas yang sudah dikerjakan sekian, berarti berapa persentasenya? Itu kan ada variasinya dong. Wah, kamu tuh masuk copy paste. Kalau biayanya sekian, ternyata pengeluarnya sekian, dia berarti sudah jadi berapa persen gitu dong. Ya, jangan persis-persis lah. Nanti ketika kalian mengerjakan di lapangan juga begitu. Ada lagi? Gitu ya, Elvi? Dikerjakannya kolom-kolomnya mirip dengan kemarin yang saya beri contoh. Perkiraan besarnya biaya akhir proyek, estimate at completion-nya, biaya akhir proyek pada saat selesai, completion itu maksudnya ya, complete ya. Estimasi biaya at completion. Lah kok saya terpental sendiri? Oke, jika sudah tidak ada diskusi lagi, saya ingatkan lagi untuk PJ-PJ-nya, saya minta tolong untuk di backup kehadiran teman-temannya dan mohon segera dilaporkan ke saya. Jika sudah tidak ada diskusi lagi, materi saya sudah habis. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk kegiatan presentasi dari tugas masing-masing. Baik, saya akhiri perkuliahan kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas join kuliah daring hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.